Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ulama, cilik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak ingin gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah beberapa perbuatan dan hukumannya yang langsung disebutkan Allah Ta'ala secara tertulis, baik lewat ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua perbuatan dosa itu ada disebutkan hukumannya. Ada orang berdosa tapi tak disebutkan apa hukumannya. Ada perbuatan dosa itu disebutkan hukumannya secara hukuman zahir, fisik, tapi ada yang tidak fisik. Nah, ini kita kaji satu persatu insyaallah. Yang pertama, man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan. Makna tahawunan secara bahasa sepele, tapi makna tahunan secara syariat artinya bi ghairi uzrin, tidak ada unsur, bukan sakit, bukan musafir, bukan terjebak di banjir, bukan karena dicegat musuh, memang karena menyepelekan agama. Perbuatannya sepele, hanya sekedar tidak datang sholat Jumat, tapi dia menyepelekan agama. Jadi bukan pada perbuatannya yang sepele itu Allah menghukum dia karena menyepelekan agama. Padahal Allah sudah katakan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau engkau sudah dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah engkau kepada panggilan Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Bagaimana dengan dosen yang di lokal? Bagaimana dengan pegawai yang di kantor? Kan di situ dalam ayat itu hanya disebut wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Maka sebenarnya jual beli itu hanya mewakili transaksi-transaksi yang lain. Karena sebetulnya hidup itu transaksi, take and give. Kalau orang yang jual beli yang untungnya cash, langsung barang diberi, uang dibayar, dapat untung, yang jelas begitu saja disuruh Allah tinggalkan, apalagi yang model dapatnya bulan depan, tahun depan. Jadi jual beli itu hanya mewakili dari semua transaksi yang lain. Tiba-tiba datang si hamba yang satu ini menyepelekan sholat Jumat, maka apa hukumannya? Tawa'allahu ala qalbih, Allah mencap. Asal dari kata tawa artinya cap. Apa maksud cap? Zaman dulu kalau ada surat itu sudah dicap, maka surat yang sudah dicap tidak boleh diubah apapun tak boleh dirubah, tanggalnya tidak ada karena sudah dicap. Begitu juga dengan kiriman barang yang sudah masuk kota lalu kemudian dicap, maka apapun tak. Jadi makna Allahu ala qalbi, Allah mengecap hatinya, Allah mengunci. Sebagaimana terkuncinya surat yang sudah dicap stempel, begitulah hatinya terkunci, tak lagi dapat menerima kebenaran. Kita yang sadar heran melihat dia. Ini orang sudah bolak-balik ke Makkah, kenapa masih tetap juga bercelana pendek? Ini orang sudah bolak-balik ikut pengajian, kenapa tak berpengaruh kepada pribadinya? Tapi orang yang mengerti dia sudah paham, tidak masuk lagi. Kenapa?
karena barang sudah kena stempel. Taba'allahu ala qalbi, hatinya sudah berstempel. Kalau dalam bahasa hadisnya taba'allahu ala qalbi, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya khatamallahu ala qulubihim. Taba'a cetak, khatama stempel. Stempel itu bahasa Arabnya khatam, sedangkan cincin bahasa Arabnya khatim, cuman beda baris atas sama baris bawah. Karena memang Nabi itu cincinnya sekaligus stempel. Nabi itu tulisannya Muhammad Rasulullah, maka ada yang langsung stempel. Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad itu penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'da, maka surat yang sudah ditutup tak boleh dibuka balik. Maka surat keputusan yang sudah ditutup dengan ini ditutup stempel. Kalau masih diparaf mungkin bisa, kalau belum ditandatangan bisa, tapi kalau sudah diparaf, ditandatangan, distempel, sahlah sudah. NB di bawah ada not. Semua coretan merusak keabsahan surat resmi ini. Begitulah hati dia terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Setelah hatinya terkunci, wa ala sam'ihim, setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, pada matanya itu ada ghishawah. Ghishawah diambil dari kata ghisha. Ghisha artinya selaput, selaput yang menutupi matanya. Wa fi adhanihim wa fi udunihim waqra, di telinga mereka ada sumbat, sehingga nasihat tak lagi masuk, iktibar pelajaran tidak lagi diambil sebagai merubah hati, karena hati sudah terkunci. Apa sebabnya? Meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i. Ada orang sekarang mau meninggalkan sholat Jumat sengaja, Pak Ustaz. Bapak yang rajin sholat Jumat merasa semua orang macam bapak. Bapak, adik-adik, mahasiswa yang rajin sholat Jumat, yang datang awal waktu, itu merasa semua orang di Pekanbaru ini rajin sholat Jumat. Bagaimana kita supaya tahu berapa orang tak sholat Jumat, Pak Ustaz? Sekali-sekali jangan sholat Jumat. Ustaz ngajak orang jangan pas musafir. Musafir kan tak sholat Jumat. Nah, tengoklah berapa banyak orang yang berkeliaran. Khatib menyampaikan khutbah di atas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Dia enak, dia tak ada beban, nyantai. Sebagaimana dia tak ada beban meninggalkan sholat Jumat, begitulah Allah tak ada beban mengunci hati dia. Perbuatan ini sepele, sepele dia meninggalkan sholat Jumat. Begitu juga Allah menyepelekan hati dia. Perbuatan ini disebut dengan musyakalah. Musyakalah artinya Allah balas dengan perbuatan si hamba itu dengan tindakan yang sama. Sebagaimana kau dulu menyepelekan ayat-ayatku, menyepelekan masjidku, menyepelekan khatibku, menyepelekan panggilanku, maka aku pun menyepelekan engkau di hadapanku. Aku kunci hatimu, apapun tak masuk. Bingung saya, Pak Ustaz. Bolak-balik kami bawakan ustaz menceramahi dia, tak masuk. Kami bawakan ke ruqyah, tak masuk. Kami bawakan ke apa lagi yang mempan nih, Pak Ustaz? Tak ada lagi yang mempan. Batang cangkul bertengkuk. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini bagaimana? Mana tahu keluarga, sahabat, kawan. Bagaimana ini? Tak ada lain tak bukan taubat nasuha. Masih ada pintu taubat terbuka. Ya, mamin muslimin ini dzamban. Kalau ada orang silap-silap melakukan perbuatan dosa, summa yastaghfirullah, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kalau begitu enak sekali. Tinggalkan 3 kali salat sunat taubat, tinggalkan 3 kali salat sunat taubat, tinggalkan lagi salat sunat taubat. Sekali tak tahu, kasih tahu. 2 kali
kasih tahu. 3 kali itu bukan tak tahu, tak mau tahu. Orang yang tak mau tahu secara terus-menerus melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan kewajiban, karena isi agama itu 2. Pertama larangan, kedua suruhan. Jangan, lakukanlah, kan itu saja. Jangan berzina, lakukanlah salat. Jangan makan riba, bayarlah zakat. Jangan melakukan perbuatan yang haram, lakukan yang halal. Isi agama itu 2 saja. Suruh buat baik, larang buat jahat. Orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, meninggalkan perbuatan yang disuruh dengan penuh kesadaran, orang itu disebut dengan fasik. Apa hukuman orang fasik? Nah, ini selanjutnya. Meninggalkan sholat Jumat karena tak tahu, kita kasih tahu. Secara terus-menerus menyepelekan, maka dia meningkat dari jahil kepada fasik. Orang jahil dikasih tahu, orang tak tahu diberi tahu. Orang yang sudah tahu tapi secara terus-menerus dengan penuh kesadaran, maka orang itu disebut dengan fasik. Fasik diambil dari kata fisq. Fisq artinya buah korma yang keluar dari kulit. Telur ayam keluar dari kulit. Ini telur ayam keluar, masuk ke kuali, kulitnya tinggal. Semangka dikupas dari kulit, semangkanya masuk piring, kulitnya dicampakkan. Bapak ibu pernah tak mengupas korma keluar dari kulit? Tak pernah. Orang kalau makan korma habis sama kulit-kulitnya itu. Bijinya pun kalau tak terkunyah habis juga. Apa hubungan fasik sama korma? Sebagaimana buah korma tidak lepas dari kulitnya, begitulah dia tak lepas dari Islam. Kita menyangka dia masih Islam karena sampulnya masih Islam. Seperti kulit korma yang terus melekat di badan korma, tak pernah lepas. Maka orang tadi masih kita anggap sebagai Islam, tapi sesungguhnya di mata Allah dia sudah fasik. Inilah yang paling dikhawatirkan. Di mata orang dianggap alim, di tengah umat dianggap sebagai tokoh fanatik, masyarakat menghormati, tapi di pandangan Allah fasik. Yang paling saya takutkan itu, kalau sudah saya ceramah datang anak-anak sekolah mencium tangan saya, astagfirullah, astagfirullah. Jangan-jangan orang ini menganggap saya ustaz, tapi dalam pandangan Allah saya ini fasik. Na'udzubillah. Kalau di mata orang hina, itu masih alhamdulillah, masih ada harapan mulia dalam pandangan Allah. Tapi kalau sudah dalam pandangan Allah hina, fasik, dimuliakan orang, itulah dosa yang paling mengerikan. Makanya orang kalau merasa bersalah, itu belum ada apa-apanya. Tapi yang paling mengerikan orang merasa benar, disitulah dia baru direndahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang fasik itu dengan penuh kesadaran dia lakukan perbuatan dosa, dengan penuh kesadaran dia tinggalkan kewajiban. Sampel contoh tadi kita buka salat Jumat, maka orang itu fasik. Orang fasik bagaimana? Allah sebut dalam Quran, yudhillu bihi katsira. Allah sesatkan banyak, kiri sesat. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Ayatnya jelas, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ayat itu masih koma. Orang bingung dengan ayatnya. Pak Ustaz, ada orang yang disesatkan Allah? Ada. Mana ayatnya? Nih, yudhillu bihi katsira. Ada orang-orang yang disesatkan Allah. Kejam sekali Allah itu Pak Ustaz. Kenapa? Sedangkan saya aja tak sampai hati menyesatkan orang. Datang orang simpang ini, Pak, tengok plat mobilnya BL. Datang mobil, Pak, mana jalan ke Pangkalan Kerinci? Sana, pergi balik sana. Mana sampai hati kita menyesatkan orang? Pangkalan Kerinci ini deh, terus di sana nanti belok kanan. Sampai hati kita mengatakan, ini balik sana, mutar-mutar lagi. Sedangkan kita aja tak sampai hati. Kenapa Allah sampai hati? Ayatnya jelas, yudhillu bihi katsir.
Sudahlah Allah sesatkan banyak pula katanya. Katsira, katsir bukan qalilah. Qalilah sedikit, katsira banyak. Yudillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak juga yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah itu? Baca kelanjutan ayatnya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Jadi jangan katakan kejam Allah itu Pak Ustaz. Kenapa? Disesatkan ya saya selama 20 tahun ini. Kamu suuzon kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku, kata Allah. Kita sangka baik pada Allah dan sangka buruk. Maka ketika dia katakan Allah menyesatkan dia, dalilnya apa? Ada ayat Quran Pak Ustaz saya baca, yudillu bihi katsira, Allah sesatkan banyak orang. Ayatnya betul, tapi pemahaman antum tak betul. Baca, jangan ayat tulis sunat. Ini banyak orang cita-cita jadi tukang sunat. Semua itu sunat, bukan APBD jadi sunat. Ayat tulis sunat itu. Yang disesatkan Allah itu siapa? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah adalah orang-orang yang fasik. Pak Ustaz, ya, saya mau ikut Ustaz ceramah di Dumai. Jadwal Ustaz ada apa? Nanti ikut aja sama saya hari Sabtu ketiga. Sabtu ketiga ini Pak Ustaz? Ya. Di mana jalan ke Dumai itu Pak Ustaz? Nanti dari Pekanbaru. Ada di situ jalan yang menyesatkan, namanya Simpang Bingung. Banyak-banyak minta petunjuk sama Allah di situ nanti, supaya jangan sesat. Ya Pak Ustaz, habis itu terus saja jumpa nanti Duri. Ya, habis Duri jumpa Simpang 2. Kalau mau ikut saya ke Dumai, belok kanan. Kalau nanti kamu belok kiri, itu ke Medan, itu arahnya. Medan itu artinya masuklah kau dalam api neraka. Belok kiri. Kalau ke kanan Dumai, kalau ke kiri Medan. Nah, udah ingat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Ya, gambar baik-baik. Ya Pak Ustaz. Dah, jelas. Nanti hari Sabtu ikut saya dari belakang. Tak bisa saya ikut dari belakang, kami masih ada rapat penting. Oke, 2 jam setelah saya, insyaallah. Yang penting sebelum maghrib sampai. Iyalah Pak Ustaz. Sampai di Simpang Bingung teleponnya. Mana arahnya Pak Ustaz? Macam yang saya urutkan, belok kanan. Oke. Sampai di Duri. Udah sampai Duri mana Pak Ustaz? Seperti yang saya arahkan, tengok arah ke Dumai. Oke. Sampai lagi Simpang Pak Ustaz. Oke. Lama tak masuk telepon, tiba-tiba masuk SMS, kami sudah di ujung Tanjung. Apa kata saya? Gimana kami ini Pak Ustaz? Udah di ujung Tanjung. Lanjut aja kalian. Saat itu saya menyesatkan dia. Salahkah saya menyesatkan dia? Tidak. Kenapa? Saya menyesatkan dia bukan dari awal. Dia yang memang tak mau ikut petunjuk. Sudah bolak-balik dikasih tahu, nanti belok kanan. Iyalah Pak Ustaz. Nanti belok kanan. Iyalah Pak Ustaz. Nanti belok kanan. Iyalah Pak Ustaz. Udah lewat ujung Tanjung baru dia nanya. Aku gitulah langsung pergi masuk ke Samosir dan Ottawa sana. Artinya apa? Allah menyesatkan dia itu sebagai hukuman. Allah marah sama dia karena dia sudah berbuat fasik, tak mau tahu padahal sudah dikasih tahu. Ini namanya fasik. Ini nanti Bapak Ibu kalau ditanya anak-anak pas baca ayat, tidak ada yang disesatkan kecuali orang fasik. Gimana tafsirnya nih Mak? Jadi ada jalan ke Dumai. Apa pula ke Dumai ceritanya? Begitu dulu Ustaz menjelaskan cerita fasik. Inti dari ceritanya adalah orang yang tidak mau tahu tentang hidayah. Petunjuk sudah dijelaskan, tulisannya jelas. Kalau tengah malam disinari cahaya nampak jelas. Pakai petunjuk, belok kiri kemari, belok kanan, sudah jelas. Membaca, pandai membaca hidayah. Di mana hidayah itu Pak Ustaz? Inilah dia petunjuk jalan kiri belok kanan itu. Ini kitab hidayah. Maka disebut ini kitab hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan. Hudan itu apa artinya? Petunjuk. Belok kanan, belok kiri, lurus. Zalikal kitabu la raiba fihi
Hudan. Hudan itu ini. Hudan itu apa Pak Ustaz? Petunjuk. Ikutilah petunjuk. Ada orang tak ikut petunjuk. Kenapa dia tak ikut petunjuk? Ikut tur ke Cina. Perjalanan tur ke Cina, provinsi Xinjiang. Sampai di bis masing-masing dikasihlah guide book, guidance book, buku petunjuk. Buka dari depan, buka dari belakang, sambil mengangguk-angguk. Gimana? Paham buku petunjuknya? Huruf Mandarin. Tak ada yang paham. Artinya kita harus paham buku petunjuk. Buka. Tak paham. Kenapa? Huruf Arab. Belajar tafsir Al-Quran. Namanya tafsir Al-Ma'rifah bersama Dr. Mustafa Umar. Tak paham Quran, baca tafsir. Belajar bahasa Arab, khusus bahasa Arab, berserak di Pekanbaru, memahami petunjuk. Setelah itu mendengarkan penjelasan. Kalau tak juga paham, ikuti terus. Kalau orang mau cari tahu, insya Allah dapat tahu. Tapi kalau orang tak mau tahu, maka Allah sesatkan dia. Ini yang disebut dengan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Falamma zaghu, ketika mereka berpaling, ujung ayat itu Allah mengatakan azallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Mempaling hati. Azallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Azara artinya berpaling. Kalau minta jangan palingkan, doanya Rabbana la tuzigh, jangan kau palingkan hati kami. Hati kami yang sudah kokoh ini jangan kau palingkan. Sabbit qalbi, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. La tuzigh, jangan kau palingkan. Tapi ada orang-orang yang dipalingkan Allah. Jelas-jelas Allah memalingkan. Azallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Jadi ketika dia ditanya, dulu kamu rajin pengajian di Masjid Raudhatus Shalihin? Ya. Ini 2 bulan belakangan ini kenapa tak datang lagi? Dibacakannya ayat itu. Azallahu qulubahum, Allah sudah memalingkan hati mereka. Jadi yang salah bukan saya, Allah sudah memalingkan hati saya. Hafal pula dia ayatnya. Ayat lain tak ada dia hafal. Khusus untuk membela dirinya, mencari pembenaran. Kamu lihat, hati saya, kamu tahu tak hati itu berbolak-balik? Hati berbolak-balik. Maka ketika hati saya sedang lurus, saya datang ke masjid. Tapi tiba-tiba hati saya berpaling. Saya tak mau berpaling. Yang memalingkan itu Allah. Ini ayatnya. Azaghallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Dipotongnya lagi ayat itu. Jadi kesalahan orang beragama itu gara-gara suka memotong ayat. Padahal ayat itu kalau dia baca sempurna, falamma zalu, ketika mereka berpaling, azallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Jadi bukan tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba disesatkan Allah. Bukan begitu ceritanya. Dia nyasar duluan, baru Allah buat dia nyasar sekalian. Setelah hatinya berpaling, dipalingkan Allah sekalian. Falamma zaghu, ketika dia berpaling, azalallahu qulubahum, Allah palingkan hatinya sekalian. Maka jangan pernah berpaling. Contoh berpaling dari sholat Jumat. Sepele. Kalau berpaling dari sholat Jumat saja hati terkunci, bagaimana dengan memakan haram sampai 1 miliar? Meninggalkan sholat Jumat sepele. Berapa menit lah khotib naik? Bisa dilihat, ada kertasnya di atas. Khutbah tak boleh lebih dari 20 menit. Cuma 20 menit hati berpaling, Allah palingkan. Bagaimana kalau sampai 20 bulan hati berpaling? Sedikit saja perbuatan menyepelekan agama Allah, Allah sepelekan kita di hadapannya. Bagaimana dengan tindak tanduk selama ini menyepelekan agama Allah? Pak Ustaz, menyepelekan agama Allah itu apa? Termasuk menyepelekan kitab suci Allah, menyepelekan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Lagi Pak Ustaz,
menyepelekan rumah Allah. Ini kalau disepelekan rumah Allah ini, harta banyak, duit banyak, disepelekan rumah Allah, Allah palingkan hati itu, maka hati itu berpaling. Gara-gara apa? Saya payah mau beribadah nih Pak Ustaz, bingung saya, ngaji sudah, kenapalah hati dihukum oleh Allah SWT gara-gara menyepelekan agama Allah. Inilah yang tidak dianggap orang sebagai hukuman. Selama ini orang tak menganggap ini hukuman. Dianggapnya hukuman itu kalau rezekinya macet. Saya sedang dihukum Allah nampak ini Pak Ustaz. Kenapa? Itulah kambing ada 4 ekor, 4-4-nya mati. Saya sedang dihukum Allah namanya nih Pak Ustaz. Kenapa? Barang dagangan tak laku. Saya nampaknya sedang dianggapnya yang namanya hukuman itu rezeki berkurang, sakit datang, padahal itu bukan hukuman. Justru itu adalah Allah ingin mengangkat derajat. Jadi banyak orang salah sangka dengan Allah. Saat Allah mengangkat derajatnya, dibilangnya Allah sedang menghukum. Saat Allah sedang menghukum dia, dibilangnya Allah salah. Padahal salah memahami Allah Subhanahu wa ta'ala, salah memahami Tuhan. Bapak pegawai kerja punya atasan, salah memahami bahasa atasan, salah buat laporan, salah buat ketikan, salah mendengarkan perintah dari dosen, salah buat makalah, salah buat footnote, salah buat mukadimah, salah buat bab 1. Salah memahami manusia masih lumayan. Yang paling mengerikan adalah salah memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang ulama tasawuf mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal pokok pangkal agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jangan sampai salah sangka, salah sikap. Karena kalau salah menyikapi Allah, salah berbuat, disangka Allah tak marah, padahal Allah sudah menghukum kita dengan perbuatan yang kita sendiri tidak menganggap itu sebagai dosa. Minum khamar baru berdosa, berjudi baru berdosa, berzina baru berdosa. Kalau menyepelekan khutbah Jumat tak dosa. Santai di tempat parkir, tak masuk ke dalam, masih khutbah, bentar, masih khutbah udah dia udah sempat pula update status lahir, lama betul khotibnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mengatakan ke teman sebelah, iza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke teman sebelahmu ansit, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Sudah dalam masjid, sudah duduk di masjid, sudah mendengar khutbah, hanya sekedar mengatakan diam, dianggap sia-sia. Begitu kecil perbuatan ini, kenapa Allah hukum begitu besar? Karena begitulah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mendekat dengan Pak RT lain kelasnya, mendekat dengan Pak RW lain, mendekat dengan Pak Lurah lain, mendekat dengan Pak Camat lain, mendekat dengan Pak Wali lain. Makin tinggi, makin halus pakaian yang dibawa. Kalau mau jumpa Pak RT pakai sarung rasanya tak malu lah. Mohon maaf, bukan merendahkan Pak RT enggak. Tapi kalau sudah mau menghadap ke Gubernur, PLT, jumpa kita di tempat tukang jahit, apa kabar Pak? Sehat? Ustaz mau jahit apa? Mau jahit jas. Tak pernah kami nengok Ustaz pakai jas ceramah. Ini diundang PLT pula. Artinya apa? Menghadapi orang, makin tinggi kelas yang akan dihadapi, makin tinggi persiapan, makin hebat pemeriksaan. Kalau saya ke rumah Pak RW, tak ada pemeriksaan, bebas saja masuk, tak ada digeledah. Kira-kira Ustaz bawa pisau udang, tak ada. Tapi kalau sudah masuk ke kantor gubernur, mulai ada detektor logam. Ten, buka apa ikat pinggang? Ten, buka apa? Semua udah dibuka. Rupanya ada baut di lutut. Bunyi juga ada. Masuk ke istana, mulai makin halus. Artinya apa? Makin dekat kepada Allah, maka seleksinya makin halus. Jadi jangan, kalau gitu tak usah dekat-dekat betul sama Allah nih Pak Ustaz. Bukan begitu.
Karena kita ini selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada tempat lain orang beriman selain ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling besar bukanlah surga dengan air-airnya itu. Kalau cuma isi surga itu cuma air-air, alam maya ada. Lalu apa yang nikmat paling besar itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar wa inaban wa qatba wa zaituna wa nakhla wa inaban, inab anggur, wa qatba wa zaitun wa nakhla buah korma. Anggur, zaitun, korma. Itu kalau diceritakan ke nenek-nenek kita, dia tak terlalu tertarik masuk surga. Nek, mau tak masuk surga? Apa isi surga itu? Zaitun, korma, anggur. Enggak lah, jengkol sama petai ada tak? Kenikmatan itu tak bisa diukur dengan materi, makanan. Maka nikmat apa yang paling nikmat di dalam surga itu? Wujuhu yawma idzin nadirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya. Kenapa wajah berkilau cahaya? Ila rabbiha nazirah, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan yang tak ada puncak, tak ada di atasnya lagi. Puncak kenikmatan itu adalah ketika memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilanglah penasaran selama ini. Hilanglah kira-kira macam mana, bagaimana kita nanti pada saat itu. Itulah kenikmatan orang. Ketika orang tadi melalaikan, melupakan, maka Allah lupakan dia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, mengingatkan tentang orang-orang yang melupakan Allah ketika di dunia. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang tidak mengingat aku, siapa yang melupakan agamaku, siapa yang melupakan kitab suciku, siapa yang melupakan orang-orang yang membawa agamaku, siapa yang melupakan masjidku, siapa yang melupakan agamaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, aku berikan dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dia di akhirat bangkit dalam keadaan buta, gelap. Kalau maaf, ada orang yang lahir dalam keadaan buta, paling lama dia merasakan buta itu 63 tahun. Setelah itu dia meninggal, insya Allah dia akan terang. Tapi kalau di akhirat buta, berapa lama di sana? Khalidina fiha abada. Lalu mereka komplain kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sedangkan dulu kami di dunia bisa melihat, kenapa sekarang kami buta? Apa kata Allah? Laqad atatka ayatuna, dulu ayat-ayat kami dibacakan, dulu semuanya sudah disampaikan. Fanasitaha, tapi kau pura-pura tak tahu, kau tak mau tahu. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini engkau pula yang dilupakan. Sama, ketika kita melupakan Allah, nanti Allah akan melupakan kita. Ketika kita menyepelekan agama Allah, Allah akan menyepelekan kita. Ketika kita menganggap agama ini remeh temeh, maka Allah pun akan membuat kita seperti sampah saja di hadapan Dia. Alhamdulillah, Bapak Ibu selamat dari ini semua. Meluangkan waktu khusus dari maghrib sampai ke isya, datang ke rumah Allah, sengaja mencari pengajian. Kadang di sebagian tempat itu sengaja ustaz didatangkan ke kantor itu. Kebetulan atasannya rajin ngaji, dibawakan yang ustaz, didatangkan ustaz ke kantor itu, diberikan fasilitas, diluangkan waktu 1 jam pagi, tapi dia tidak menganggap pengajian itu sebagai pelajaran baik, menyepelekan pengajian. Dengar pengajian sambil menunduk, sambil garuk-garuk kepala. Jadi ustaz itu hanya dianggapnya sebagai pelengkap penderitaan. Menderita di rumah, menderita menghadapi anak, menderita menghadapi istri, menderita menghadapi atasan. Ada pelengkapnya lagi, siapa? Ustaz. Cepatlah ustaznya. Ya Allah, lama ustaz juga lama marah-marah pula. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang macam begini ini dilupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang macam ini Pak Ustaz, banyak berserak di sekeliling kita. Tapi Bapak Ibu yang selamat dari ini mensyukuri nikmat besar.
Selama ini orang menganggap nikmat itu materi. Mana nikmat? Air nikmat. Kalau dapat air nikmat, tak dapat air tak dapat nikmat. Apa itu nikmat? Benda. Kalau ada benda nikmat, kalau tak ada benda tak ada nikmat. Padahal nikmat yang paling besar adalah ketika hati tak dipalingkan Allah. Nikmat yang paling besar ketika hati dibuat Allah istiqamah. Nikmat yang paling besar ketika hati tidak disesatkan Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Sampai-sampai saya pun heran. Pengajian subuh jumpa bapak itu, pengajian zuhur di Ar-Rahman ketemu lagi, pengajian malam ba'da maghrib ketemu lagi. Ya Allah, rupanya kalau Allah sudah melembutkan hati orang, begitulah dia memberikan istiqamah dalam agamanya. Sebaliknya pula kita heran menengok orang, pengajian subuh tak ada, pengajian zuhur tak ada, pengajian asar tak ada, solat Jumat tak ada, Idul Fitri, Idul Adha pun tak nampak. Luar biasa itu. Ketika Allah mencabut nikmat itu dari dalam hati, dicabut Allah Ta'ala rasa takut kepada Allah dari dalam hati. Padahal perbuatan dia hanya sepele saja. Apa itu? Meninggalkan sholat Jumat. Paling bawah sholat Jumat cuma seminggu sekali, seminggu sekali, sepekan sekali, 24 jam kali 7, ditinggalkannya hanya 20 menit. Begitulah hukumannya. Apa pelajaran dari sini? Kalau sekecil itu durhaka kita kepada Allah, begitu dahsyat hukumannya, apalagi yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Jadi orang selama ini menganggap, insya Allah Pak Ustaz, kan kalau istighfar 2-3 kali selesai itu, cincai dah. Allah itu kan maha baik Pak Ustaz. Allah memang maha baik, tapi hukuman Allah juga maha dahsyat, maha mengerikan. Jadi ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, malam ini, dari maghrib ke isya, kita sedang mengkaji bagaimana Allah bersikap menyikapi orang-orang yang menyepelekan agama Allah. Bagaimana yang disangkanya bukan hukuman, ternyata hukuman yang luar biasa. Banyak orang bertanya, Pak Ustaz, kita sholat sudah ramai, iktikaf ramai, berzikir ramai, kenapa pertolongan Allah itu tak juga turun? Ini Jabal Rumat, Jabal Bukit, Rumat pemanah. Kata Nabi, hai kalian pasukan pemanah. Jadi Nabi itu ada pasukan pemanahnya. Kalau sekarang namanya sniper. Ya Pak, orang sniper itu selalu, makanya kalau udah pensiun agak begini deh misalnya. Jadi dipasang lagi lah pasukan sniper di atas Jabal Rumat, di atas bukit. Apapun yang terjadi nanti, kalian jangan turun, kata Nabi. Aku di bawah, kalian tetap di atas. Kalau aku kalah, mati terbunuh di bawah, kalian jangan turun. Kalau aku menang di bawah, kalian pun jangan turun. Janji, janji Rasulullah. Oke, perang Badar tahun ketiga, perang Uhud, perang Badar tahun kedua, sekarang perang Uhud tahun ketiga. Begitu pasukan Rumat, Jabal Rumat, pasukan perang pemanah di atas sudah ready, siap, Nabi turun ke bawah, musuh pun datang, mereka pun memanah dari atas. Jadi perang itu pakai strategi Bapak. Jangan bayangkan Nabi itu sholat sunat 2 rakaat, ya Allah menangkanlah kami, mesti tidur-tiduran. Udahlah sahabat, tak usah perang, kalau menang-menang juga kita itu. Paling begitu. Islam itu mengajarkan strategi, penuh dengan taktik, penuh dengan trik. Nah, Nabi berperang di bawah, menang pasukan di bawah. Melihat Nabi menang, turun pasukan ini dari atas, ingin mengambil harta rampasan perang. Karena nengok di bawah, tombak, pedang, ayo kita turun. Begitu mereka turun, datang pasukan Khalid bin Walid memutar dari belakang. Rupanya pasukan Khalid bin Walid sudah siap di belakang bukit. Waktu itu Khalid bin Walid masih kafir, belum masuk Islam. Berputar dari belakang, dibantainya pasukan Nabi, kalah perang Uhud. Sekali melawan Nabi, kekalahan yang luar biasa. Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal, makam syuhada Uhud. Bapak Ibu yang baru pulang umrah, naik ke atas Jabal Rumat, tengoklah, oh begitulah
Jadi orang yang paham sejarah Uhud, dia kalau naik ke atas bukit Uhud, oh di sini dulu pasukan itu, di situ di bawah. Ketika Nabi menang, mereka turun ke bawah, pasukan dari belakang memutar. Begitu ceritanya Pak Ustaz. Ya, tapi jarang jamaah sekarang nanya di mana pasukan rumah, di mana Nabi, di mana tak ada. Yang ditanya di mana jual ceret kuning. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa pelajaran dari sini? Sekali melawan perintah Nabi, kekalahan yang luar biasa dirasakan. Kita melawan Nabi ini berapa kali? Kadang sehari itu mau 10 kali melawan Nabi. Lalu meminta, mana pertolonganmu ya Allah? Kenapa tak turun juga? Karena melawan Nabi, menyepelekan Nabi. Nabi kan sudah meninggal Pak Ustaz. Warisan Nabi, masjid Nabi, rumah Nabi, warisan yang ditinggalkan Nabi. Innal anbiya, para nabi, la yurisuna dinaran wala dirhaman. Mereka tidak pernah meninggalkan harta warisan dalam bentuk emas dan perak. Yang mereka tinggalkan itu apa? Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis. Ketika kita menyepelekan itu, maka disitulah Allah Ta'ala menurunkan azab. Apa azabnya? Kekalahan demi kekalahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pak Ustaz, kami kan tidak melawan. Dosa apa kami? Apa dosa kami? Kami tak ada melawan Nabi, kami tak ada melawan Allah. Pengajian datang, khutbah Jumat mendengarkan, paling ngantuk-ngantuk sikit. Kenapa kami dihukum juga? Apa salah kami? Kita bersalah karena berkawan sama orang-orang yang lalai. Makanya disebut, janganlah kalian bersama dengan orang-orang yang zalim. Wala takum minal ghafilin, janganlah engkau lalai. Berkawan sama tukang las, sedikit banyak bau karbit, bau lasnya. Mohon maaf Bapak yang tukang las, ini sekedar perumpamaan saja. Berkawan sama tukang minyak wangi, sedikit banyak dapat baunya. Harum Pak Ustaz. Saya kalau di Makkah, di Madinah, itu suka saya tes minyak wangi. Terus sedikit banyak wanginya dapat. Tapi kalau sama ini, jadi sebabnya adalah gara-gara kita berkawan dengan orang-orang yang lalai, maka hukuman itu turun. Jadi kalau begitu bagaimana Pak Ustaz? Orang yang dilarang berkawan sama orang yang lalai, sikapnya dua. Yang pertama, dia menjauh dari orang lalai. Ini orang lalai saya jauhi, ini orang lalai saya jauhi, ini orang lalai saya jauhi. Itu sikap pertama, menghindar. Tapi orang yang soleh bukan begitu. Yang lalai itu dia ingatkan, yang lalai itu dia ingatkan, yang lalai itu dia ingatkan. Berapa banyak di antara bapak yang sudah mengingatkan orang yang lalai menjadi rajin ikut pengajian. Dia bukan ustaz, dia tidak LCMA, dia tidak doktor, tapi bisa menasihati orang. Dengan apa? SMS-nya. Mulutnya tak ada bicara, tapi jempol sampai bengkak-bengkak gitu. SMS, Twitter, BBM, Facebook, WhatsApp, sebar. Hadiri majelis taklim, hadiri. Orang tersentuh, orang datang, dia pula tak datang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi banyak pintu cara berbuat baik. Oleh sebab itu maka sikap menyikapi orang yang lalai dua. Pertama, menghindari orang lalai. Dia lalai. Kenapa kau tak berkawan sama dia? Dia lalai. Kalaulah begitu dulu sahabat tabi'in ulama, mungkin kita hari ini menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu. Ulama dulu tak menghindar. Lalai, neraka. Tak begitu, dirangkul. Yang lalai-lalai itu dirangkul, dibawa dia ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Abdul Somad yang membawa? Tidak. Yang membawa bapak, tak tahu. Setelah bapak bawa 2, bapak bawa 3, bapak 4. Setelah dia ramai, barulah datang Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disangka orang, hebat Ustaz itu ya. Padahal Ustaz itu hanya menceramahi orang yang sudah datang. Padahal yang berperan itu adalah orang-orang yang disangka bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi dialah yang sudah berperan. Makanya kadang nanti di akhirat, saya tak tahu nanti di akhirat itu bagaimana kedudukan kita. Jangan-jangan yang selama ini disangka orang sepele di atas. Ustaz Abdul Somad mana? Di antrian jauh.
Karena dia cuma menceramahi orang saja. Tapi ada orang-orang yang mengajak ke rumah Allah, bertegak urat leher dia mengajak orang, meyakinkan bosnya, meyakinkan kawannya bisa datang ke rumah Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perjuangan tak pernah berhenti. Kemarin datang seorang ibu-ibu menjumpai orang tua saya, mak saya bawa pengajian. Bu, anak saya tak mau ngaji. Terus saya bilang sama dia, ayolah kita ke Al-Falah, nanti penceramahnya Ustaz Abdul Somad. Yakin nak? Ya, dia nanti yang ceramah. Betul, betul. Begitu sampai di masjid, rupanya bukan Ustaz Abdul Somad. Sejak itu dia tak percaya lagi sama saya, Bu. Di situ saya berpikir, oh ternyata banyak orang yang berjuang mengajak anaknya, mengajak suaminya, mengajak tetangganya. Dia tidak ustaz, dia tak ustazah, dia biasa. Tapi dia tidak menganggap lalai lah, masuk neraka lah. Nah, dia tak egois, dia ingin menyelamatkan. Dia tak ingin dihukum Allah hanya gara-gara menyepelekan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lebih kurang 45 menit kaji kita malam ini. Kesimpulannya apa? Sekali menyepelekan aturan Allah, Allah akan sepelekan kita di hadapannya. Mudah-mudahan kita selamat dari hukuman ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat min kulli syaitani wa hamati min kulli hidin lama. Makanya jangan tegak di samping kiri orang. Atau dia berdoa, kita sini habis buka gelar-gelarnya. Dia tidak berubah. Dan yang dibayangkan itu apa? Tidak membayangkan apa-apa. Makanya sholat itu muka terbuka. Sholat itu mata terbuka. Mana dalil sholat mata terbuka? Dari mana sahabat tahu Nabi buka sendal kalau matanya tertutup? Dari mana sahabat tahu bahwa cucu Nabi naik ke atas kalau matanya tertutup? Dari mana hadis mengatakan kalau datang dua binatang, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Ular sama kalajengking. Bagaimana kita tahu ada ular kalau mata tertutup? Kalau tertutup, begitu dibuka anaconda ada siapa? Kalau mata terbuka, kalau mata tertutup tuh bayang macam-macam. Mata terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Konekkan sini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tak kecombanya. Dibayangkannya Ka'bah. Habis itu nampak celak sama cerai kuning. Tak ada dibayangkan apa-apa. Beda sama orang kafir. Dia lembah Yesus Kristus, Siddhartha Gautama, Mahabharata, Hanuman monyet. Islam tak ada bayang-bayangkan monyet dalam sholat. Orang agama Kristen ke gereja 1 kali dalam seminggu. Ada orang ngaku agama Islam tapi sholat di masjid 1 kali dalam seminggu. Apakah orang Islam ini sama dengan orang Kristen? Mirip. Laki-laki sholat ke masjid. Ingatkan dia, sampaikan dia, laki-laki sholat ke masjid. Karena Nabi selesai sholat, Nabi tanya, asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. La uhadiqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka, kata Nabi. Jadi orang yang begini ini termasuklah ciri-ciri orang yang ke masjid. Ada orang Islam ini ke masjid. Ada orang Islam ini ke masjid cuma 3 kali. Pertama ke masjid waktu akad nikah. Kebetulan akad nikahnya di Masjid Agung An-Nur. Yang kedua waktu mati. Kebetulan jenazahnya dibawa ke Masjid Raudhatus Shalihin. Yang ketiga buang air kecil. Kemarin waktu liburan ke Sumbar, berapa kali singgah ke masjid. Keterangan kencing. Makanya kalau musafir kencing, ambil wudhu, sholat tahiyatul masjid sebentar. Tak usah pakai iftitah. Fatihah, ayat qul huwallah, rukuk, sujud, tahiyatul masjid. Tempat sujud bersaksi di hadapan Allah. Malu kita nanti di akhirat kencing. Sudahlah tak pernah ke masjid, jenazah dibawa juga ke masjid. Imam ni baik bukan main, didoakannya Allahumma fir lahu warhamhu. Habis selesai itu tanya pula lagi jemaah, apakah jenazah ni baik? Ini sifat kutasnya. Apakah jenazah ni baik? Tak baik. Kalau meninggalkan sholat subuh, zuhur dan seterusnya, apa hukumannya? Kafir. Buka buku saya 77 tanya jawab sholat, pertanyaan yang ke-77.
download gratis, print, cetak, tempel di dinding pengumuman masjid. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafar, kafir. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, orang yang tak salat itu kafir, maka dia tidak boleh disolatkan, tidak ditanamkan di kuburan kaum muslimin. Maka kalau ada orang tak salat, tanya dia baik-baik, friend, bro, jangan tersinggung ya. Kenapa? Kamu yakin tak salatnya? Memangnya kenapa? Kalau memang kau tak salat, nanti kami campakkan ke sungai. Karena orang Islam fardu kifayah 4 orang Islam, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu bagian Islam. Orang kafir kalau kita laksanakan tempat ini haram hukumnya. Bapak-bapak ketua BSM data dari sekarang, tanya keluarga yang tak sholat, biar ringan beban kita. Nah, ini penting. Bagaimana menjadwalkan, bagaimana mau harta warisan, sementara almarhum tidak meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Bagaimana selanjutnya harta peninggalan almarhum tersebut? Kalau harta itu ada tinggal, maka dibagilah dia kepada istrinya 1/8 karena ada anak. Sisanya anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau tak ada wasiat, kalau ada wasiatnya untuk masjid, keluarkan wasiat. Tak boleh lebih dari 1/3. Kalau tak ada wasiat, tak perlu. Kalau anak-anak mau bersedekah, bagus. Setelah dibagi harta warisan, maka sedekahkanlah ke masjid, belikan dan semen, belikan batu. Ini untuk almarhum bapak kami. Kalau abang-abangnya mau, adik-beradik, ramai-ramai kolektif, bagus. Kalau tak mau, sendirian saja. Sedekah untuk orang meninggal dunia sampai berdasarkan hadis riwayat dari Sa'ad. Ummi matat, mak saya mati. Apa atas sedekah anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, boleh. Hadirilah tausiah hari Selasa 12 Januari di Masjid An-Najah jam 2 sore, ibu-ibu. Masjid An-Najah hari Selasa, penceramah Ustadz Abdul Somad. Balihonya sudah ada, tadi ada jamaah ngasih tahu. Ustadz besar foto saya tengok situ. Ya, tak ada tulisan coblos nomor 1 dah. Apakah ada amalan bid'ah hasanah Imam Syafi'i yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Apakah ada amalan bid'ah hasanah Imam Syafi'i yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Tak tahu saya. Saya tidak meneliti satu-satu mana bid'ah hasanah Imam Syafi'i dilakukan sahabat atau tidak. Pokoknya asal ada dalil tak dapat dikatakan bid'ah. Asal ada dalil maka tidak boleh disebut bid'ah. Tanya perbuatan itu, apa dalilnya? Saya tak meneliti. Ini perbuatan kata Imam Syafi'i tidak hasanah, tak pernah dilakukan sahabat. Karena tidak mesti disyaratkan dilakukan sahabat, tak mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Asal ada dalilnya, maka perbuatan itu tidak boleh disebut bid'ah. Karena kalau sudah bid'ah, otomatis dhalalah. Kalau sudah dhalalah, otomatis finnar. Na'udzubillah. Ustaz, mohon dinasihati kami. Ada di antara jamaah kami, hubungan dia kepada Allah sangat luar biasa rajin. Sementara hubungan dia kepada manusia kurang, bahkan saling benci selama bertetangga. Oh, tak bisa. Duriban alaihim zillatu aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin. Tak ada hubungan baik, hubungan dengan Allah kalau hubungan sama manusia. Karena dengan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan ampuni. Tapi kalau sesama manusia, kemana kita mau minta maaf? Mana mau minta maaf? Maka tetangga, saya hari raya Idul Fitri, tetangga keliling saya datang. Tak mesti tunggu dia datang, kita datang. Mohon maaf dari batin, mohon dari batin, mohon dari batin. Dia mau maafkan, itu terserah dia. Dia mau lempar periuk ke pintu, itu terserah dia. Yang penting kita hubungan sudah baik. Hina kita di hadapan manusia, tak apa-apa. Ustaz ngapain minta maaf? Ini kita punya silap, banyak salah, banyak dosa. Kapan Ustaz minta maaf sama jamaah? Setiap mau selesai pengajian. Demikianlah tausiah ini. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Nah, itu sudah saya sebut itu. Habislah ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada hubungan baik sama manusia, tak ada hubungan baik sama Allah kalau tidak sama manusia. Makanya Nabi Muhammad itu hubungan kepada sesama manusianya amat sangat baik. Saya pribadi tak maksud, saya tak suci dari dosa. Kalau ada saya silap, salah, menyinggung perasaan Bapak Ibu, datang langsung. Pak Ustaz, cakap Ustaz itu tadi tersinggung betul saya. Saya tak ada nyinggung Ibu. Ustaz memang tak ada nyinggung saya tersinggung. Bisa saja terjadi. Makanya selalu di akhir
Mungkin ada tutur kata, cakap, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.